apaan? Udah. Ah, malu-maluin aja. Baca aja anunya. Enggak, mana Rasul? Pertanyaan saya mana Rasul? Enggak, saya lagi baca loh. Hormati saya baca. Kalau memang teman-teman nggak berkenan saya baca, saya nggak akan. Enggak perlu baca bahasa Arabnya karena enggak pas. Allah. Enggak sesuai. Kok nggak sesuai gimana? Makanya kalau mau diskusi cebok dulu. Astaga naga. Teman-teman di sini, aduh, saya berharap punya. Di mana Rasul? Rasulnya mana? Ada nggak Rasul di situ? Ada nggak? Saya belum selesai baca, teman-teman. Ya udah. Saya boleh silakan dibaca dalam hati aja. Tunjukkan ini lo Rasul gitu. Kan saya lagi bawa data. Ya, tunjukkan ini lo Rasul gitu loh. Saya baca dulu dong. Ya, silakan. Saya boleh baca atau enggak? Kalau saya nggak boleh Ya, baca. silakan. Sebetulnya nggak boleh dibaca sama orang najis sebetulnya. Nah, itu dia. Ya, mana Rasul? Kalau saya mau baca, teman-teman bilang saya baca. Giliran saya mau baca, teman-teman takut saya menajiskan kitab suci. Nanti kalau tahu saya di Jakarta mana, di demo berjilid-jilid. Udah, jawab aja mana Rasul. Nggak usah lama-lama. Mana Rasul? Ya. Bentar, ini saya minta kesepakatan dari teman-teman, ada 5 orang di sini. Saya boleh baca nggak? Astagfirullahaladzim. Lama banget ya. Terserah lah. Sakarmu. Terserah sih. Bentar, kalau saya baca dibilang menghujat. Astagfirullah la haula. Dari Bang Alfi. Tinggal dijawab aja apa ditanya, woi. Sabar juga saya ya. Saya kan lagi bawa data. Boleh nggak saya baca gitu? Kalau nggak bilang nggak boleh, saya nggak boleh baca. Saya nggak akan baca. Baca. Baca ya. Oke. Teman-teman yang di bawah, mohon maaf, saya sudah dapat izin dari beberapa ustadz di atas untuk membacakannya. Jadi jangan bilang... Kami bukan ustadz, tapi kami mampu menginjili pendeta. Ardian saya ini kan ustadz. Bukan. Nah, bukan dari mana? Cepetan. Boleh nggak saya baca, Hidayat? Aduh. Silakan. Baca apa yang Oke, ini dari tadi disuruh. Ini besok udah baca aja terjemahannya, baca terjemahannya aja. Nggak boleh dong, nanti katanya nanti cepetan. Mana Rasul? Tunjukkan mana Rasul. Kalau kamu nggak baca, saya yang baca loh. Ayo silakan sudah. Daripada saya dikatakan menghujat. Oke, saya baca. Di Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Amat, saya baca ini firman Allah loh. Firman Allah. Tak baca ini firman Allah, jangan ketawa loh. Oke, nanti saya baca ayat-ayat Al-Quran yang sama seperti itu gimana? Nanti Anda keluar loh menagih. Kalau saya baca ayat Al-Quran yang sama makanya ketika seperti itu tidak gimana? Ada, jangan ditambah-tambahi saudara-saudara. Kok saudara-saudara, kan saya bilang ini ada ayatnya. Ya udah baca. Biar udah diam semua ya. Udah baca. Okay, mana Rasul? Alam taruh. Aduh. Nggak bisa baca ini. Dia ini monolog ini. Ini nggak bisa diberi. Saya minta kesepakatan dari teman-teman, boleh. Di mana kamu sengaja, brother? Kok sengaja di mana? Tidak ada yang live Gini, di bawah ya. Teman-teman, kita apple to apple. Teman-teman boleh baca Alkitab, tapi saya nggak boleh baca Alkitab. Terus diskusinya di mana? Ini bahasa Indonesia, brother. Anda sengaja loh. Kok sengaja? Padahal tidak ada kata. Data saya di depan. Begini ini nih, ketika Anda keluar nanti menagih, Anda keluar ya, karena Anda jadi kolektor. Istri Anda digoyang-goyang loh, sesuai dengan ayat ini di Amsal 7:18. Enggak, daripada dia bongbong masa nanti, kalau sekali lagi kita tuntut dia tidak ada bukti, maka saya membacakan Bible langsung aja. Biar dia baca aja. Nah, kita sepakat dulu. Saya boleh baca enggak? Aduh. Baca terjemahannya, coba. Bolak-balik baca Alkitab. Baca terjemahannya. Boleh. Kenapa saya nggak boleh? Ini bahasa Indonesia loh. Itu bukan diskusi. Baca terjemahannya aja. Terjemahannya aja baca. Kan teman-teman bilang mana kata Rasul. Saya baca dulu baru saya bisa tahu Rasulnya di mana, gitu kan? Saya nggak ngerti bahasa Arab. Di mana? Coba terjemahannya kamu baca. Ini masalah kalau teman-teman mensakral. Inilah coten-coten tenggir ya. Kalau sudah mentok gini modelnya. Oke, ya sudah. Saya ikut teman-teman punya mau. Sekarang tapi sebelum saya baca, saya tanya dulu. Boleh nggak saya baca bahasa Arabnya? Kagak boleh. Anda tidak paham.
Bisa Oke, juga Anda kok saya baca, hormati lah. baca Oke, saya Arab. hormati. Saya hormati. Oke, sudah ya? Oke. Oke, sekarang saya yang tanya gantian. Sebentar, saya ada datanya saya di depan saya. Kapan saya punya waktu untuk membaca? Tidak pernah dia menjawab dari tadi lebih 2 jam loh. Diskusi tidak ada dia jawab. Melihat. Kalau saya baca pakai bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Arab saya nggak ngerti soalnya. Nanti nada saya. Makanya nggak perlu baca. Oke. Ikro ya, saya ikro ya. Saya ikro. Apa ini orang ini? Loh, ikro kan bahasa Arab baca. Silakan baca terjemahannya. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka dalam kurung berbuat maksiat? Ini di Al-Quran pasti nggak ada kata dalam kurung ini. Dengan sungguh-sungguh ini menambah dan mengurangi isi Al-Quran ini bahaya sekali. Mana Rasul? Lah, itu dari Mana Rasul? Oke, mengutus setan-setan. Mana Rasul? Saya baca ya bahasa Arabnya ya. Ini aja kita serahkan aja dulu ke Buya. Silakan Buya, jelaskan. Ya, dengerin ya, Kanjeng ya. Kanjeng dengerin dari tadi sampean ngomong, kita semua dengerin gitu meskipun nggak ada ilmunya gitu. Maaf banget ya, nggak ada yang saya bisa ambil dari omongan-omongan sampean itu. Sama. Iya, jadi seperti ini. Jadi sampean diam dulu ya, jangan ikut ngomong dulu. Ini waktu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya saudara, di dalam bahasa Arab kita sangat mengenal luar biasanya sastra Arab, sehingga memang tidak semua orang bisa paham terhadap bahasa Arab, terkecuali orang-orang tersebut mencari ilmu yang bisa menunjang akan ilmu sastra Arab. Itu diantaranya ada 12 pan ilmu, diantaranya nahwu, sorof, balagoh, mantek, bayan, bade, ma'ani, kordu syiri, kawafi. Banyak sekali ilmu yang menunjang terhadap bahasa Arab. Dan ini kita bongkar lapad arsalna ini dengan ilmu sorof ya saudara. Jadi arsalna ini asal katanya dari arsala. Arsala yursilu irsalan fahuwa mursilun wa dzaka mursalun, arsilla tursil mursalun mursalun. Itu tasrifannya. Sehingga kita bisa menemukan arsalna ini termasuk segat apa. Ini termasuk segat fi'il madhi. Arsala, arsalu, arsalat, arsalata, arsalna, arsalta, arsaltuma, arsaltum, arsalti, arsaltuma, arsaltunna, arsaltu, arsalna. Nah begitu saudara, ada ketemu arsalna. Nah tinggal ditambahin alif di sana. Dan itu artinya kalau di dalam KBBI ataupun di dalam terjemahan Al-Quran itu kan mengutus tadi. Jadi memang bahasa Rasul itu termasuk kalimah yang mutarodib ya saudara. Kalau di dalam ilmu balagoh, yang mana mutarodib itu adalah ayyata'addadal lafdu wa yattakhidal ma'na. Jadi lapadnya sama tapi maknanya berbeda-beda. Sehingga saudara, kalau sekarang terjemahan Al-Quran harus menuliskan semua arti dari kata tersebut, maka tidak akan muat. Jadi bingung KBBI ini. Sehingga kenapa banyak ilmu tafsir itu menunjukkan bahwasannya betapa kayanya bahasa Al-Quran, dan memang untuk makna daripada Rasul itu banyak maknanya, dan hanya kepada utusan Allah. Ketika Allah menuliskan atau bukan menuliskan ya, berfirman di dalam Al-Quran, jadi ketika mengucapkan kata Rasul itu pasti terhadap utusan para nabi, para Rasul yang Allah utus untuk mengenalkan Allah, supaya manusia kenal terhadap Tuhan dan menyembah Tuhan, supaya tidak salah tidak menyembah apa yang tidak harus disembah. Seperti halnya ada teman-teman sebelah yang menyembah anak manusia seperti itu ya saudara. Jadi itulah hebatnya ilmu Arab ya. Mohon maaf ini untuk para Kristen, kamu jangankan membahas makna daripada Al-Quran, membacanya pun udah belepotan, nggak karuhan. Saya malah kasihkan Al-Quran dengan bahasa Arab ini untuk orang-orang yang senantiasa berpikir, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berpikir. Jadi hanya orang-orang yang berpikir yang mampu membahas Al-Quran. Tapi untuk para oten, maaf, 1000 maaf, janganlah membawa narasi Al-Quran karena kalian tidak akan paham
pelajari dulu aja Biblemu yang itu udah mungkin lebih mudah karena bahasanya bahasa Indonesia. Iya, saya Jadi maafkan. seperti itu saudara ya. Lanjutkan Bang Ardiansah, standby. Oh, terima kasih Ustadz, sangat sejuk. Ya, oke, saya Kan tanya ini ya. enak kalau kita Sekarang ya. diskusi kan. Sekarang saya tanya ya. Ya. Enak kalau tidak disinggung Bible. Oke. Kan musuh waktu itu belum. Oke, sekarang saya tanya. Dari tadi apa Hidayat ini biasa aja, itu baca Bible saya biasa aja. Nggak ada Nangis. bedanya Oh, biasa khusus. dokter Ya, gitu. ya. Maklum, Mak. Biasa promotor. Oke, saya tanya ya sekarang ya. Silakan. Apa perbedaan Saulus dan Paulus? Apa perbedaan Paulus dan Paulus? Saulus dan Paulus. Apa perbedaannya? Paulus itu nama teman saya. Saulus itu siapa ya? Saya nggak kenal kalau Saulus. Ini Nah. konteksnya apa nih? Mulai. Kan dia jawabnya gitu terus. Iya, padahal pertanyaan saya simpel. Apa bedanya Saulus dan Paulus? Kebetulan Bang Ardiansah, teman saya ada nama Paulus. Pertanyaan saya adalah, abang ini konteksnya kemana? Jelas dulu konteksnya. Mulai kan? Kok mulainya gimana? Anda itu gini loh, Bang, kalau sudah merasa nggak dewasa, ini lebih baik Anda tekan silang, pojok silang di pojok kanan atas. Ya udah. Itu lebih Oke lah, baik. kalau memang teman-teman menganggap daripada saya nggak tidak bisa- dewasa, saya akan Daripada tekan nggak pojok bisa silang. Pojok jawab silang ya? pertanyaan saya, pura-pura nggak paham, padahal yang dibahas di sini konteks agama, kok malah teman. Ini kan konslet, gitu loh. Namanya cengklek. Bang, Padahal dari tadi Saulus kita bahas agama. Bang, Dari tadi kita bahas Saulus itu ada agama. dua Tentunya Paulus yang saya tanyakan adalah Paulus yang ada di Bible Anda. Gitu loh. Benar. Paulus yang ada di Bible saya itu ada dua orang yang tercatat tokoh besar. Yang mana yang abang maksud? Kalau Paulus itu nama teman saya ada. Makanya Nah, diperjelas pertanyaannya. Jangan Waduh. dikenakan Bang. Ini mulai ini. Kok mulai Ada gimana sih Bang? jelasnya. Inilah perbedaan kita dengan Kristen ya. Iya betul. Kristen Muter-muter dia. tidak beradab. Bang, Artinya ketika kita dengarkan dulu kau. host, Ketika gimana masa kita saya tidak beradab dari tadi kita diskusikan beradab, jadi dengarkan dulu. Kami ketika membahas tentang agama ya. silakan. Ketika kami membahas Islam, kami menghargai loh nama-nama nabi kami. Kami menghargai loh nama-nama para rasul. Artinya tidak akan mungkin saya mengatakan Muhammad teman saya. Tidak, karena kami di sini konteksnya membahas agama. Anda secara gamblang, secara bangga mengatakan Paulus itu teman saya. Anda Bang. secara tidak langsung merendahkan Dalbo, fokus. Bang Dalbo, fokus. Rasul Anda. Host dengan saya dengan Hidayat. Nah, di situ Anda dikatakan, secara Hidayat tidak dia bisa langsung pikir. merendahkan. Ya? Hidayat dia tidak bisa membedakan antara penulis Yohanes dan Yohanes Oke, Pembaptis. karena sudah disinggung Makanya saya saya Bang tanya, Dalbo, langsung Bang aja. Ardian, Jadi gini, Ini. tujuan Bang saya Ardian, mengajarkan tanya, Bible Paulus supaya dan jangan Paulus menjadi yang mana? premis kepada Kristen yang tidak pernah membaca Bible di bawah, bahwa Bukan, ketika ada tuduhan bukan bahwa ini. Allah itu katanya mengutus setan-setan, padahal itu ayat ditujukan kepada orang-orang kafir yang memang percaya kepada setan. Ini sekali lagi dibuktikan oleh Bible. Coba sekarang buka 2 Tesalonika 2 nomor 11. Itulah Kamu saja yang sebabnya buka, saya izinkan. aku mengutus Kamu yang buka, saya izinkan. iblis Baca, kepada Hidayat. mereka Hidayat, yang suka percaya kepada dusta. Ya, siapa yang dusta ini? Hidayat. Ini firman Tuhan ya. Buka Alkitabnya, buka Di Alkitabnya, satu- buka kameranya, baca. 2 Tesalonika 2 nomor Bang kamu Ardi, buka tolong Bang kameranya, Ardi. kamu Jadi baca. kamu mute kalau saya membaca Kamu Bible. mute. Kamu mute. Nah, Kok kamu mute mute. gimana sih? Kami pakai data. Oke, iya. Oke, Kami pakai saya data. mute. Nah, Aku lagi nggak pegang laptop nih, saya Ustaz. nggak akan lapor polisi kayak teman-teman di bawah ini. Kayak merekam, kacau sekali. Belum Enggak ada dewasa. yang merekam dada. Nggak, saya rekam. Ini bukti saya bahwa saya tidak Ya mau. apa? Silakan Iya, iya. rekam, nggak masalah. Patya mungkin bisa Patya buka. Karena susah kalau kita berargumentasi sendiri membuka data. Intinya saya cuma buka kasih aja, data buka dan aja. dibuka. Kan tadi saya buka Al-Quran, saya diizinkan buka Coba, Al-Quran. Kan berapa teman-teman juga Pak diizinkan untuk buka Bangal? Al-Quran. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ya, silakan. Tampilkan ya di layarnya. Dua. Sah. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ketika kita menjabarkan narasi-narasi tentang mengutus iblis 2 apa yang Tesalonika berapa Bang? 2 nomor 11.
Nomor 11 saja. 2 Tesalonika 11 ya. Oke. Boleh baca dalam bahasa Yunani, boleh bahasa Indonesia terjemahan juga boleh, saya izinkan. Bahasa Yunani dulu. Apa yang baca Yunani? Ente tidak tahu. Saya bisa bacakan kalau teman-teman mau simak. Tapi saya izinkan lah. Baca Yunaninya boleh. Silakan Bang Dalgo. Udah, kamu diam aja. Kamu ini silakan Bang Dalgo, Yunaninya. Kristen kelas apa? Sudah Bang Dalgo? Jumpa belum? Itulah sebabnya Allah membuat kesesatan kepada mereka yang suka percaya kepada dusta. Oke, bahasa Yunaninya silakan. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ya. Sekalian Yunaninya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya, sekaligus bahasa Yunani supaya bahasa aslinya. Kurang, tambah lagi Bang Tio. Yohanes 8:44. Bentar bang, jangan loncat-loncat bang. Saya izinkan bahasa Yunaninya. Yohanes 8:44. Kayak anak kecil nih orang, nggak dewasa sama sekali loh. Enggak kan dia penagih. Tadi teman-teman izinkan saya untuk pakai bahasa Arab. Ya saya izinkan teman-teman untuk pakai bahasa Ya kalau nggak dibacain itu ya udah stop gitu loh. Jangan kayak anak kecil gitu loh. Yang dewasa bukan kayak gitu anak loh. kecil bang. Kita Ya kan itu anak kecil namanya. Kalau kamu lompat-lompat gini, Bang Ardian saya sebagai orang saya tua, ikut. saya hormati. Silakan orang tua. Saya tanya kalau gitu. Makanya jangan kamu lompat-lompat, karena setiap kamu lompat pasti ada penampulnya. Kalau kamu kemudian ke Yunaninya, saya tanya, di Yunani itu Tuhan Allah apa Theos? Tuhan Yesus apa Kurios Yesus? Itu. Jadi jangan kamu lompat-lompat lah. Iblislah yang menjadi bapamu. Kita bahas ini dulu ya. 2 Tesalonika 2 ya. Lanjut aja Bang Tio. Begini cara mereka untuk muter-muter. Bukan. Silakan lanjut aja. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke. Sekarang ini digenapi oleh siapa? Sebelum ke penggenapan, baca satu ayat lagi. Matius 23 nomor 9. Begini kalau mau caranya, kalau menerangkan, diterangkan secara spesifik siapa orang itu yang ditujukan gitu loh. Matius 3. Matius 23 nomor 9. Oke, akan saya bacakan. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Karena hanya satu bapakmu, yaitu dia yang di sorga. Oke. Di sini ada 4 poin. Pertama, jangan panggil orang-orang itu bapak selain daripada Bapak Allah. Kedua, kalau yang diakui bapak adalah iblis yang menjadi penyesat. Ketiga, kriteria orang ini adalah pembunuh sejak semula. Dan keempat, dia berkata-kata tidak dalam kebenaran. Ini 4 poin ini ya. Pertama, siapakah yang mengaku Bapak? Coba sekarang buka 1 Korintus 4 nomor 15. Oke, siap. 1 Korintus 4 15. Kayaknya saya pernah kenal ayat ini, saya pernah baca. Oh iya betul, Ding. Beribu-ribu pendidik itu. Betul. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Wah, ngambil istilah ini. Siapa di sini yang berkata demikian? Siapa Bang Tio? Paulus. Paulus. Oke. Ini siapa yang mengaku Bapak? Kedua, dia pembunuh manusia sejak semula. Baca Galatia 3 nomor 1. Galatia 3 nomor 1 apa Galatia 1 nomor 3 ya? Kebalik mungkin. Kayaknya nomor 1-3 deh kayaknya. Iya, 1-3. Galatia 1-3. Wah, bahaya nih. Kasih karunia
menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini mas surat Paulus lagi ini mas. Pengakuan Galatia 1 nomor 3. Iya, betul. Paulus membinasakan jemaat Allah. Dan dari semua saudara yang ada bersama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Iya benar itu kata Bang Al itu. Benar. Coba ini Bang Tio dibacakan yang lengkapnya. Galatia 1 nomor 3 kan? Kok salah? Iya. Nomor 3. Oke, bentar. Galatia 1 nomor 3 yang tadi Bang Al, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Galatia 1 bukan ya? Bentar ya. Coba saya lihat yang ketiga ya kayaknya. Kalau dirompak itu di 2 Korintus 11 nomor 8, tapi sebentar, ada itu. Galatia 3 nomor 1 kah? Balik mungkin. Galatia 3 nomor 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalib itu telah dilukiskan dengan terang di hadapan? Bukan. Catatannya itu kurang jelas tuh. Bukan masalahnya, kita udah nampilkan 5 ayat aja, kamu udah bingung itu. Bukan, saya bisa bantah 5 ayat itu. Tujuan konteksnya apa? Wow, keren. Terlalu mudah. Wow, keren. Iya, nanti Bahkan karena ini arahnya baru sekolah minggu tertuju. Saya bisa membatalkan itu. Di Kisah Para Rasul 9 nomor 1. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, lalu menghadap imam besar. Kisah Para Rasul 9 nomor 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Kisah Para Rasul 9 nomor 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Dan bukankah dia datang dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Banyak. Kisah Para Rasul 22 nomor 19. Kisah Para Rasul 26 nomor 10-11. Kisah Para Rasul 26 nomor 1. 1 Korintus 15 nomor 9. Galatia 1:13. Oh, 13 tadi Bang Theodor. Dibaca Bang ayatnya. Jangan dikutip-kutip kayak gitu, dibaca ayatnya. Oh, boleh kalau kamu bersabar. Boleh. Oke. Nah, mulai mana yang saya belum baca? Oke. Tapi saya sampai jam 1. Kisah Para Rasul 22:19. Ini terlalu lama. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadah satu ke rumah ibadah yang lain, yang memasukkan mereka memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Kisah Para Rasul 22:19. Kisah Para Rasul 26 nomor 10. Hal itu kukatakan juga ke Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ingat apa kata Yesus tadi? Bahwa orang itu pembunuh manusia sejak semula. Di Kisah Para Rasul 26 nomor 1. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaan seperti berikut. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Oke, Galatia 1:13. Sebab aku telah mendengar tentang hidup dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat-jemaat Allah, dan kusesah dan berusaha membinasakan mereka.
Galatia 1:23, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitahu kepada imam yang pernah hendak dibinasakannya. Galatia 3:6. Secara itu, jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di Galatia 3:1, hai orang-orang Galilea yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan untuk itu telah menebus, telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Bahkan di 1 Korintus 1:13, aku yang tadinya seorang pengikut dan seorang penganiaya dan seorang pengganas. Oh, banyak pengakuan Paulus ya, luar biasa Paulus ini. Tetapi aku telah dikasihaninya. Coba. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar keimanan. Ada berapa ayat tadi? Dikatakan Paulus pembunuh. Sekarang, poin pertama mengaku Bapa, sudah digenapi. Poin kedua, pembunuh manusia sejak purbakala. Apabila dia berkata-kata, dia berkata dusta. Roma 3:7. Akan tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. 1 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Di dalam Filipi 1:18, baik dengan maksud apapun, Injil harus diberitakan. Baik dengan maksud palsu atau dusta, aku tetap bersuka cita. Ini digenapi lagi oleh Paulus. Nah kemudian, apabila dia berkata-kata, dia berkata dengan kehendak dirinya sendiri. Di Galatia 6:11, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Ingat, semua nubuatan tentang kejahatan yang di dalam Bible kamu, ini dipenuhi oleh Paulus. Sebab itulah tadi bila ditanya, kamu menuhankan Yesus, di mana kemudian Yesus mengatakan dia Tuhan Kristen, kejang-kejang dan lompat kodok. Begini caranya menerangkan ketika kau menuduh. Karena dalam Al-Quran itu, kamu tidak akan pernah temukan ayat-ayat seperti yang dikatakan oleh Paulus. Apalagi Al-Quran itu bukan perkataannya Rasulullah. Itu. Ya Bung, belajar lagi. Sesungguhnya kamu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Gitu. Sudah? Boleh nggak? Bantah, bunyi lagi. Ya udah, kalau memang saya nggak punya hak dijawab, ya udah, mau bikin bagaimana? Saya turun aja. Boleh nggak saya jawab? Enggak, bunyi aja. Silakan bunyi. Oke. 2 Korintus 11 ayat 3-4 dikatakan gini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya, sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu atau memberitakan kamu roh yang lain yang telah kamu terima, atau Injil yang lain dari yang telah kamu terima. Ya, oke. Jadi ada sekali Injil palsu di abad ke-7. 2 Korintus 11 ayat 13-15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 8-9. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas hidupnya yang mengaku bahwa dia yang terakhir itu, dan akan memusnahkan. Malah si Yesus pembunuh ya, kata Paulus ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib seperti membelah bulan dan lain sebagainya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saya baca lagi Galatia 1 ayat 6-8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, Injil palsu ini, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus yang menyatakan. Jadi jangan kamu turun sebelum kamu ditampol ya. Jangan kamu turun sebelum kamu ditampol nanti. Dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Oke, jangan kamu turun sebelum kamu ditampol. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, kena lagi sendiri ini, demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Mujizat-mujizat palsu.
Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu Tambah sekalian Bible mau perbuatan tambah. kejahatan. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah yang terakhir, dan akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang mengadakan mujizat-mujizat palsu itu yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang tidak benar, mereka sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata padamu, lihat, ia ada di padang gurun, di garis bawahi. Janganlah kamu pergi ke situ. Di garis bawahi dan lihat, ada di dalam bilik, dan jangan kamu percaya. Alkitab sudah menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Paulus itu penjahat yang poinnya di sini dengar. Poinnya di sini apabila mengajarkan Injil yang lain, mohon maaf, ketika dia terima wahyu dia jadi jahat. Iya, nanti ke sana, nanti kita menghibur diri. Jangan kau turun ya. Yang di sini dikatakan apabila dia memberitakan Injil yang lain sekalipun malaikat terkutuklah dia, betul? Iya, betul sekali. Oke, saya tanya. Betul sekali. Menurut Yesus, Tuhan dan Allah itu sama apa beda? Jawab. Allah itu sesembahan, Pak. Menurut Yesus, Tuhan dan Allah itu sama apa beda? Logika dasar. Allah itu sesembahan. Bung, tidak berlogika ketika kau mau mencari satu kebenaran untuk dicumutkan kepada Kristen, kau baca ayat. Menurut KBBI, Tuhan itu berarti yang dipertuhankan. Bang Dalbo, diluruskan orang seperti ini. Saya tanya, menurut Yesus, Tuhan dan Allah itu beda apa sama? Menurut Injil Yesus dalam Bible. Ini kalau mulai blunder begini kan? Saya udah jawab dari tadi. Antara Allah dan Tuhan itu sesembahan dan yang dipertuan. Sama toh? Menurut Yesus Tuhan dan Allah itu sama kan? Atau kau bilang beda? Ya silakan bernarasi. Saya sudah jawab dari tadi. Silakan. Sama apa tidak? Saya sudah jawab dari tadi. Silakan bernarasi. Sama apa tidak? Biar teman-teman nangkap. Menurut Yesus Tuhan dan Allah itu sama apa beda? Kita melihat siapa yang memberitakan Injil yang lain. Allah itu sesembahan. Dia itu Bapa segala roh. Sesembahan. Enggak usah muter-muter. KBBI. Sementara saya tanya sekali lagi ya. Jadi saya sudah bilang ketika ada dengar. Ketika ada pikai di atas, maka apapun narasi kamu akan blunder. Karena ini penguasa Bible. Sekarang saya tanya sama kamu bilang sekalipun malaikat apabila dia mengutarakan Injil yang lain, mengajarkan Injil yang lain, terkutuklah dia, betul? Ya, benar. Oke. Ya, benar. Menurut Yesus, Tuhan dan Allah itu sama apa beda? Jawab. Tadi saya udah jawab itu. Lanjut aja, silakan bernarasi. Sama apa beda? A sama B tidak. Hidayat. Tadi saya bilang, Allah itu sesembahan. Kenapa kamu muter-muter begini, Bung? Bayangkan yang bertanya sama kamu ini manusia, bukan Yesus. Apalagi kalau Yesus yang bertanya, apa yang kamu mau jawab? Jawab. Menurut Yesus, Tuhan dan Allah itu sama apa beda? Saya sudah menyimpulkan. Kamu tinggal menyimpulkan. Saya sudah jawab dari tadi. Apanya kamu jawab? Sama apa tidak? Allah itu sesembahan. Sementara Tuhan itu atau yang dipertuan. Kurang jelas apa lagi coba? Bung, saya pakai bahasa Melayu. Markus 12:29 jawab Yesus, inilah perintah yang utama dan terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12:29. Menurut Yesus, Tuhan dan Allah itu sama apa beda? Sama. Yesus kan katakan bahwa aku dan Bapa sama. Oke, sama toh. Tuhan dan Allah itu sama toh. Nah, saya tanya kamu, manusia dan Allah sama apa beda? Silakan bernarasi, saya hormati. Manusia dan Allah itu sama apa beda? Silakan bernarasi, lanjut aja terus. Tadi kan kamu menghibur dirimu, Bung. Saya tanya sama kamu ini. Tuhan dan manusia itu sama apa beda? Yang tadi saya bacakan itu 100% ayat firman Tuhan, ayat Alkitab. Iya, anggaplah 5.000%. Kalau kurang cukup 1.000.000%. Sekarang saya tanya. Ya. Karena menurut Yesus tadi Tuhan dan Allah itu sama kan? Sekarang saya tanya kamu Kristen, Allah dan manusia itu sama apa tidak? Jawab.
Itu logika dasar. Saya nggak akan bahas itu. Silakan bernarasi, lanjut. Jangan kita main dikte di sini. Bagaimana kita melanjut kalau hal yang pertanyaan kecil kamu tidak jawab? Saya kan udah bilang Allah itu sesembahan, sementara Tuhan itu yang dipertuan. Itu kan sudah jelas. Kamu Bung, udah ada. Tidak ada Yesus mengatakan bahwa Allah itu sesembahan, Tuhan itu dipertuan agung. Tidak ada kata Yesus begitu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Iya, benar. Sekarang saya tanya sama kamu yang Kristen. Silakan narasi kamu sampai Iya, Indah jawab dulu ini. Jangan kamu blunder nanti. Bukan sekarang blunder, apakah Allah itu dengan manusia itu sama? Jawab. Baru kita melihat siapa yang sesungguhnya memberitakan Injil yang lain. Tidak usah ke Al-Quran dulu. Oke, saya ikuti mau. Ya, silakan. Lanjut, silakan bernarasi. Oke, coba jawab. Coba jawab. Sudah, saya ikuti narasi. Manusia dan Allah itu sama apa tidak? Suka-suka kamu, silakan. Saya hormati. Indah, mana boleh suka-suka saya? Itu keimanan kamu. Manusia dan Allah itu sama apa tidak? Kita bicara tentang keimanan kan nggak akan nyampai. Kamu pelajaran saya gitu. Bayangkan, Bung, ini yang bertanya sama kau manusia loh, pun kamu putar-putar. Apalagi kalau Yesus yang bertanya sama kau. Hah? Aduh, saya ditanya. Kita sudah sepakat bahwa Yesus mengatakan dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekarang menurut Kristen saya tanya, Tuhan dan manusia itu sama apa tidak? Jawab. Jawab, gitu. Jawab, gitu. Jawab. Oke, sudah? Blunder tuh. Miau. Sudah? Kok sudah jawab. Tuhan dan manusia dan Allah itu sama apa tidak? Oke, saya jawab ya. Tidak. Sekarang kenapa kau beriman lain daripada Yesus? Hah? Kenapa? Kenapa saya beriman lain dari Yesus? Kata siapa saya beriman lain dari Yesus? Yesus itu Allah yang jadi manusia kok. Nah, itu sebabnya kau ditanya, Allah itu apakah sama dengan manusia? Kau bilang tidak. Hei, Bung, saya sudah baca dari tadi muter. pasal 3. Bahwa sesungguhnya manusia itu sudah seperti salah satu dari kita. Tidak ada Tuhan manusia di kejadian itu, Bung. Bahkan dari tadi kalau saya ngomongnya enggak, itu dari tadi kau blunder. Duinatur, 1 jam yang lalu kita bahas tentang dinatur. Terus kamu lalu pertanyaan selanjutnya, kalau kau tidak turun maka bertubi-tubi pertanyaan ini, karena kamu dipersilakan dengan ayat Al-Quran pun kau berasumsi. Kita fokus ke Nabi Dengar. palsu. Mari kita fokus ke sekarang di 1 Korintus 8 nomor 6, apa kata Paulus? Baca 1 Korintus 8 nomor 6. Silakan dibaca. Kalau tadi kata Yesus Tuhan dan Allah itu sama, menurut Tuhanmu Paulus, 1 Korintus 8 nomor 6, coba kau baca. Silakan baca. Kamu kan yang bernarasi, masa minta saya yang baca gimana? Pakai bahasa Yunaninya. Oke, saya baca ya. Akan tetapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus, dan satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, kenapa Kristen menuhankan manusia? Karena Paulus punya ulah ternyata. Karena dia bilang Bapa dan Tuhan itu berbeda. Sedangkan Yesus mengatakan Tuhan dan Allah itu sama. Maka terkutuklah Kristen yang mengikut ajaran Paulus. Ya toh, kamulah pelaku Injil yang lain itu. Karena Tuhannya Rasulullah sama. Qul huwallahu ahad. Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29, Tuhan Allah yang Esa. Kamu Tuhan, kamu ternyata manusia separuh. Ajaran siapa ini? Paulus. Hidayat. Kau berbunyi lagi kau. 99 nama Allah. Ada tidak Allah yang namanya Yotifafi? Saya tanya kamu. Bung, tidak usah kau bernarasi sesuatu yang membuat kamu blunder. Bahkan papi-papi itu tidak ada satupun di keimanan mereka menjadikan mereka manusia. Orang dari tadi dengan Allah Yesus. Muter. Lanjut lagi, Bang Tio. Ada tidak nama Allah yang mirip dengan Yotifafi? Sudah cukup saya membuat blunder orang dari Oke, ya sudah. Kita nggak dapat titik temu ya. Saya berharap tidak, karena Anda tidak jujur. Bukan tidak menjawab. Bagaimana orang Kristen bisa menguatkan imannya kalau cara-cara seperti ini? Ditanya apa, jawabnya apa. Aduh, dia udah kabur duluan. Ya, memang sudah mau turun dia. Oh, iya. Terus dari tadi Bang Dalmo berjam-jam
dapat Enggak ada apa jawaban dia. Muter. Masya Allah, ini Bang Al Hidayah luar biasa sabarnya, Masya Allah. Ngeladenin orang kayak gini sampai berjam-jam, luar biasa. Masya Allah. Halo. Enggak ada dijawab. Silakan Bang Ustadz Abuya kalau ada yang nih. Tapi ini saya cuma mau sharing ya. Pada teman-teman Kristen, bayangkan, saya itu bertanya begitu, bukan artinya untuk merendahkan keimanan. Tetapi hanya mengajak teman-teman Kristen berpikir. Bayangkan kalau manusia bertanya begini juga kita muter-muter. Apalagi kalau Tuhan yang bertanya. Sebab itulah kalau orang Islam, mau dimanapun tempatnya, kuning kah, coklat kah, putih kah, dia, ketika dia Islam, maka Tuhannya ditanya siapa? Hanya Allah. Tidak ada yang muter-muter ke daging, ke firman, ke kerohani, ke roh kudusan, dada. Nah ini kena jelas Tuhannya. Bayangkan kalau Kristen ini, kamu kalau nanti di alam kubur, ditanya, siapa yang suruh kau panggil saya Tuhan? Apa kau muter-muter? Apa kau mau bilang sama Yesus? Yesus kau tolol, kau tidak tahu konsep Trinitas. Gitu kau jawabnya? Hah? Saya mau beli rokok dulu, Bang Al ya. Atau saya naikkan coten 1. Di sini aja, di kompleks. Saya naikkan coten coba 1 ya. Aduh, coten ini lagi. Lanjut aja Bang, sambil saya cari. Ya silakan Ustadz Abuya kalau yang mau disampaikan. Silakan, Masya Allah, Bang Al. Tadi udah sangat jelas banget dari ini Bang aja Al. lucu-lucuan. Ya. Supaya ini, itu aja doang. Silakan Abuya. Siap Bang Elmo. Bahkan itu datanya dari Bible, dari Al-Quran sudah sangat sempurna itu, Masya Allah, saya dengarnya luar biasa. Dan memang untuk para Kristen ya mohon maaf ketika Anda menuhankan Yesus yang seharusnya dia itu adalah utusan, tapi Anda malah menuhankan dia gitu. Kalau Anda menuhankan dia karena memang melihat mukjizat yang diberikan Allah kepada Yesus, maka setiap utusan berhak menjadi Tuhan. Karena setiap utusan itu mempunyai mukjizat. Yaitu mukjizat itu kan sesuatu yang membongkar atau mendobrak terhadap adat kebiasaan yang kita sebut dengan khawarikul adat. Dan untuk mukjizat itu ya Allah berikan kepada para rasul tergantung sesuatu yang memang lagi terjadi di saat zaman itu. Maksudnya seperti ini. Ketika Nabi Musa yang lagi merajalela itu kan masalah sihir gitu. Terus ketika Allah mengutus Nabi Musa, maka mukjizatnya pun yang berhubungan dengan sihir. Dalam artian kalau sihir datangnya dari setan, kalau mukjizat datangnya dari Allah. Dan kita ketahuilah bahwasanya di antara mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat bisa menjadi ular, kan seperti itu saudara ya. Sekarang zaman Nabi Isa yang lagi merajalela itu adalah penyakit saudara. Sehingga memang yang lagi eksis di zaman itu adalah ilmu kedokteran gitu. Sehingga mukjizat Nabi Isa itu kan bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan bisa menghidupkan orang meninggal gitu kan. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa diantaranya karena memang di zaman itu ya itu yang lagi merajalela masalah penyakit. Dan kalau kita bongkar sejarah para nabi, para rasul diberikan mukjizat ya sesuai dengan keadaan pada zaman itu gitu. Apa yang lagi menjadi sebuah problematika gitu. Sehingga Nabi Muhammad mungkin ya yang terakhir nabi kita semua itu diberikan mukjizat oleh Allah banyak saudara. Dan tadi yang disampaikan oleh guru kita semua Bang Al Hidayah luar biasa, yaitu yang sampai ada sampai zaman sekarang mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Dan memang di antara mukjizat Nabi Muhammad itu kan yang lagi rame pada zaman itu adalah ilmu sastra.
Sehingga banyak penyair-penyair, ahli syair yang memang mereka mengaku utusan, mengaku nabi, mengaku rasul, dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan Al-Quran yang sastranya luar biasa, tidak akan tertandingi. Bahasa Al-Quran, Masya Allah luar biasa, saudara. Meskipun kita tidak tahu makna semuanya dari yang kita baca, tapi betapa indahnya bacaan Al-Quran. Tidak akan ada satu bahasa pun yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Jadi seperti itu ya saudara, sehingga memang Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang akan ada sampai hari kiamat. Bahkan di antara ciri hari kiamat itu adalah Raf'ul Quran wal Ka'bah. Jadi sebelum hari kiamat Allah akan mengangkat semua tulisan Al-Quran. Itu tulisan yang ada di dalam mushaf gitu kan, ataupun tulisan-tulisan yang ada di papan tulis atau yang ada di kayak di masjid gitu kan, kaligrafi. Pokoknya semua tulisan Al-Quran yang ada di muka bumi ini akan Allah angkat sebelum datangnya hari kiamat, dan Ka'bah yang akan Allah angkat itu ya. Jadi itu ciri kiamat yang paling terakhir, yaitu Raf'ul Quran wal Ka'bah, ada di dalam surah Al-Kahfi ya saudara. Saya tidak berbicara tanpa data. Jadi sebelum matahari terbit dari sebelah barat, itu di antara ciri paling terakhir adalah diangkatnya tulisan Al-Quran dan Ka'bah oleh Allah. Jadi sesuatu yang ikut kiamat itu adalah sesuatu yang hina di mata Allah, di hadapan Allah. Sehingga orang-orang muslim pun kan, orang-orang yang beriman pun tidak akan ikut kiamat, ada angin gitu kan ya. Sehingga orang-orang yang beriman itu meninggal sebelum datangnya hari kiamat, dan hanya orang-orang yang kafir atau yang musyrik kepada Allah lah yang akan ikut hari kiamat itu. Sehingga berbahagialah kita sebagai muslim, berbahagialah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga kita semua sudah memiliki kunci keselamatan, kunci surga. Meskipun kita banyak dosa, kita jangan pernah berputus asa kepada rahmat Allah, kepada kasih sayangnya Allah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Maha Pengampun, Innallaha Ghafurur Rahim. Dan kita sebagai muslim patut untuk berbahagia, sehingga Allah pun berfirman untuk orang-orang yang beriman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Berbahagialah atas dasar rahmat Allah, atas dasar kasih sayang Allah, atas dasar karunia Allah, karena kita semua termasuk orang-orang pilihan. Allah tanamkan keimanan di dalam hati kita, dan itu sesuatu yang sangat berharga untuk kita, yang harus kita jaga sampai meninggal nanti. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan masuk surga. Sehingga saudara, yang terakhir dari saya, ketika Al-Quran berbicara tentang neraka, maka di sana jarang-jarang Al-Quran memakai bahasa kholidina fiha abada, terkecuali untuk orang-orang kafir, saudara. Ya, jadi orang-orang mukmin meskipun banyak dosa, terus dosa itu tidak ditobati, tidak meminta ampun, meskipun nanti di akhirat kita akan dibersihkan dulu di dalam api neraka, tapi suatu saat kita akan masuk ke dalam surga karena sudah mempunyai kunci surga, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk masalah surga di dalam Al-Quran, pasti itu kebanyakan Allah berfirman khalidina fiha abada. Jadi untuk di dalam surga pasti kekal. Jadi ketika orang sudah masuk surga tidak akan keluar lagi dari surga. Tapi ketika orang masuk neraka, maka mereka akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga ketika orang tersebut sudah mempunyai kunci surga, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan yang paling terakhir yang Allah utus. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sekian dari saya, Bang Alia. Terima kasih semuanya. Bila ada kesalahan mohon maaf, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Pertama saya nak ucap terima kasih pada host lah. Saya sebenarnya nak naik tadi masa yang ada hotel tu. Sebab tadi pertanyaan saya menyemak dari dekat berapa jam tadi. Pertanyaan Ustaz Adi Ansar tadi supaya menunjukkan
di mana ada perkataan Rasul, dia tidak dapat jawab tu. Lepas tu yang kedua, bila Hidayah tu tadi bagi tahu tanya iya atau tidak, dia tidak akan, dia cuba lari kiri kanan. Aduh Tian, saya sakit hati, saya tadi mau naik pasti itu saja, bukan mau cakap apa. Betul. Saya dengar orang ni kalau saya guna bahasa kasar kan takut. Ada yang tanya iya atau tidak, dia sebenarnya sudah tahu dia akan terkena dengan perkataan iya tidak, tapi dia cuba untuk tak mau dia jawab. Itu yang saya minta naikkan host tadi. Monggo host. Terima kasih Ustaz Abuya tadi menerangkan itu. Betul, amat beragam. Terima kasih. Monggo. Masya Allah, saudaraku. Ini ada teman Kristen gak ini di atas, saudaraku? Elvandra, mohon maaf. Elvandra. Bang Elvandra, Bang Dalbo lagi beli rokok dulu. Oh, oke. Iya, dia agak pusing tadi dengerin. Oke. Masya Allah. Bang Elvindra, selamat petang. Elvindra. Wahai, naik tak mau. Kalau mute tapi tanya. Ini guru kita semua, Bang Sidik juga. Iya Bang Sidik. Wih, mantap. Ini semua. Bang Al-Hidayah ini juga dari tadi, Masya Allah, dia sabar sekali menghadapi dia. Dia rumah dia Ustaz, dekat dengan saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sering ketemu berarti? Ya, ada ketemu 2 kali ke 3 kali Hidayah kita temu. Masya Allah. Hidayah? Iya, ada. Dia Shah Alam, saya Pelabuhan Kelang. Lebih kurang tak sampai ada setengah jam. 2 kali kita jumpa. Dekat rumah dia dengan saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin. Dia bukan calang-calang orang itu. Ya, betul Ustaz semua ya. Kita yang lahir dari kecil Islam, minta maaf, tidak secerdas orang yang masuk bukan murtad, yang kembali kepada Islam atau mu'alaf, dia lebih cerdas dari kita. Betul Ustaz. Contohnya semalam saya masuk room Amoy Mu'alaf. Dia buat tajuk ringkas je, tapi tajuknya hotel yang pintar silakan naik. Oh, hotel naik.